Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Nurbaiti akan menjelaskan materi sains dan pembelajaran IPA di SD. Hakikat belajar sains. Sains timbul dari rasa ingin tahu manusia. Rasa keingintahuan tersebut membuat manusia selalu ingin mengamati gejala alam yang ada dan coba memahami. Sains berasal dari bahasa Inggris. Kata sains juga berasal dari kata dalam bahasa Latin scientia yang berarti saya tahu. Dalam pengelompokan ilmu sains, ilmu dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu social science atau ilmu-ilmu sosial dan natural science atau ilmu alamiah. Definisi sains menurut para ahli. Menurut ahli, sains adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan cara yang khas, seperti melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, serta menuntut adanya sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur. Sains sebagai produk. Isi dari sains merupakan hasil kegiatan empiris dan analitis yang dilakukan oleh para ahli. Produk sains berisi tentang fakta, prinsip, hukum. Sains sebagai proses. Identik dengan keterampilan proses sains, merupakan sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam yang melalui cara tertentu untuk memperoleh ilmu, serta perkembangan ilmu selanjutnya. Sains sebagai sikap. Sikap ilmiah terhadap alam sekitar mempengaruhi pola pikir dan pemahaman siswa ke arah yang lebih baik, yang dapat dikembangkan ketika siswa melakukan diskusi, percobaan simulasi, atau kegiatan lapangan. Nilai-nilai sains yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran sains. Yang pertama itu ada kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur, sistematis, menurut langkah metode ilmiah. Yang kedua ada keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan mempergunakan alat eksperimen untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah, baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan. Tujuan pendidikan sains di sekolah. Yang pertama, memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia, tempat hidup, dan bagaimana bersikap. Yang kedua, menanamkan sikap hidup ilmiah. Yang ketiga, memberikan keterampilan untuk pengamatan. Yang keempat, mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja. Terdapat beberapa poin seputar literasi sains. Yang pertama, pengetahuan ilmiah dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Yang kedua, adanya kemauan untuk terlibat dalam isu dan ide yang berhubungan dengan sains. Yang ketiga, memahami karakter utama pengetahuan yang dibangun. Yang keempat, peka terhadap bagaimana sains dan teknologi membentuk material lingkungan intelektual. Literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains, menerapkan kemampuan sains untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata-kata sains dan teknologi. Apakah perbedaan di antara keduanya? Sains itu untuk memahami alam, sedangkan teknologi adalah penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas untuk memecahkan masalah praktis. Hal ini mengandung arti bahwa sains merupakan dasar-dasar untuk mengembangkan teknologi. Kesimpulannya, sains merupakan bentuk pengindonesiaan kata bahasa Inggris, sains yang artinya ilmu. Dalam perkembangannya, kata sains digunakan untuk ilmu-ilmu alamiah, misalnya biologi, fisika, dan kimia. Sains bukan hanya mencangkup sekumpulan fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, tetapi juga mencangkup proses dan sikap. Oleh karena itu, pembelajaran sains yang hanya membelajarkan secara fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori sesungguhnya belum membelajarkan sains secara utuh. Dalam membelajarkan sains, guru hendaknya juga melatih keterampilan siswa untuk berproses dan juga menanamkan sikap ilmiah. Misal, rasa ingin tahu, jujur, bekerja keras, pantang menyerah, dan terbuka.
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.